Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 gambar teknik TFA akan mempresentasikan hasil ujian akhir kami dengan memilih research group perancangan sistem otomasi dan objek desain yaitu rumah pompa. Kelompok kami terdiri dari 8 anggota. Ada Navinur Ahsan, Toribio, Christoph Michael, Ganendra Bairawa, Catur Putra Eka Pratama, Faiha Safana Azahra, Muhammad Alim Azfar, saya Tegar Mahesa Agni, Wildan Ali Mahdi Zahrawi, dan Ayla Rafif Chandra Mukti. Topik yang kami angkat untuk tugas ujian akhir semester kami adalah Smart System and Automation, di mana kami bekerja dengan kakak-kakak kami dari perancangan sistem otomasi dan dibantu oleh dosen yaitu Bapak Dr. Dwi Joko Suroso, Bapak Dr. Awang Nur Indra Wardana, dan Bapak Ayodra Pradita Tenggara PhD. Ini adalah latar belakang dari pembangunan rumah pompa itu sendiri. Pembangunan rumah pompa tidak jauh dari kebutuhan dan pengelolaan sumber daya air. Dimaksudkan ke dalam pengelolaan adalah dikarenakan rumah pompa berfungsi sebagai pengatur debit air yang ada di waduk. Selain itu juga rumah pompa bisa berfungsi sebagai pencegahan pertama apabila terjadi banjir. Selain itu juga pengguna rumah pompa bisa dijadikan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan air yang ada di masyarakat. Baik, untuk overview kelompok kami, pump station atau dalam bahasa Indonesia disebut juga rumah pompa, merupakan bangunan umum yang berisi pompa-pompa dan peralatan untuk memompa suatu cairan dari satu tempat ke tempat lain. Pump station sangat penting dalam berbagai sistem infrastruktur, seperti pasokan air, drainase lahan dataran, kanal-kanal, pembuangan limbah, dan lain sebagainya. Selain itu, pump station adalah bagian integral dari sistem instalasi pembangkit listrik tenaga air dengan penyimpanan yang dipompa. Rumah pompa adalah bangunan pelengkap yang digunakan untuk melindungi peralatan seperti genset, panel-panel, pompa-pompa, ruang operasi, dan pemeliharaan. Oleh karena itu, rumah pompa memiliki nilai lebih saat memilih air untuk dihuni. Oke, di sini tersedia gambar PNID atau Piping and Instrument Diagram. Yang ini adalah hasil dari kerja kelompok kami. Nah, untuk penjelasannya sebagai berikut. Dari gambar PNID tersebut, bisa dilihat bahwa pengendalian level air waduk dan air laut dapat mengatasi terjadinya bencana banjir dengan menggunakan beberapa instrumen sensor, di mana air waduk dialirkan melalui pipa yang nantinya akan disaring menggunakan rotary screen. Hasil dari penyaringan tadi akan memisahkan antara material dan air yang nantinya material hasil sisa penyaringan akan dibuang ke tempat yang bernama waste reservoir menggunakan incline conveyor dan horizontal conveyor. Air yang telah disaring kemudian dialirkan menuju parameter pompa dengan berbagai sensor otomatis yang ada untuk kemudian dialirkan menuju ke laut kembali. Rumah kontrol di sini berfungsi sebagai tempat utama dalam pengendalian dan monitoring aliran air untuk mengecek level ketinggian air yang sesuai di antara waduk dan laut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada gambar tersebut merupakan gambar dari gabungan part-part yang telah kami buat dengan inventor. Kemudian penggabungan tersebut dilakukan dengan salah satu fitur di inventor yakni assembly. Kemudian dapat dilihat proses dimulai dari reservoir atau waduk yang masih berupa fluida yang tercemar dengan suatu material, di mana waduk tersebut akan mendistribusikan fluidanya kepada rotary screen dengan syarat ketika waduk itu telah mencapai level yang diinginkan sesuai dengan sensor level yang telah disetting. Kemudian dari rotary screen itu akan memisahkan sebagai filter, memisahkan antara air yang bersih dengan material pencemar tersebut. Bila merupakan air bersih akan terdistribusikan ke kiri, yang
di mana terdapat pump yang akan memberikan laju tambahan kepada air yang akan mendistribusikan ke dalam waduk. Waduk tersebut dapat digunakan oleh warga untuk hal-hal lain, ataupun jika waduk itu sudah dirasa penuh dapat dibuang ke laut. Di situ juga terdapat sensor getaran yang dapat menyeting pump sebagaimana mestinya agar si pump itu dapat bekerja tetap efektif. Kemudian material yang terpisah yang mana tadinya mencemari fluida akan terbuang melalui konveyor ya, yang akan mendistribusikannya ke waste reservoir atau limbah waduk. Nah, seluruh aktivitas sistem tersebut itu dapat dibantu pada rumah kontrol yang ada di sebelah kiri atas. Kemudian mungkin untuk lebih detailnya, penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Dalam proses kerja sistem 1 ini, dalam gambarnya terdapat reservoir yang dalam kasus ini adalah waduk dan juga level sensor. Dan level sensornya ini digunakan untuk mengecek dan mengawasi ketinggian air di dalam waduk ini. Kalau misalnya ketinggian air di waduk ini melebihi suatu level gitu, nanti si level sensor ini akan mengirim sinyal ke ruang kontrol dan nantinya bisa mengalirkan air dari waduk ini untuk keluar hingga ketinggian air di waduk ini berkurang mencapai ketinggian tertentu. Baik, saya izin menjelaskan. Pada proses kerja sistem 2 ini, air yang tadinya dari waduk itu kemudian dikirimkan ke rotary screen ini. Dari rotary screen ini dikirim ke sini dengan tujuan untuk menyaring air laut tersebut. Jadinya nanti air lautnya akan menjadi air bersih yang sudah terpisah dari material-material lainnya. Baik, izin menjelaskan. Pada proses kerja sistem 3 ini, material-material yang sudah dapat dipisahkan dari air laut itu kemudian dikirim ke waste reservoir menggunakan konveyor. Oke, izin menjelaskan. Pada proses kerja sistem 4 ini, air yang sudah disaring bersih pada proses penyaringan dengan rotary screen itu kemudian akan dilahirkan ke laut. Nah, di laut ini ada level sensor juga yang nanti akan mengawasi ketinggian air laut. Dan selain itu juga ada untuk gerbang air laut ini yang gunanya juga untuk membantu mengendalikan ketinggian air laut tersebut. Ya, baik, untuk selanjutnya adalah fungsi komponen. Yang pertama adalah pompa. Pompa ini sendiri berfungsi sebagai sirkulasi air atau memindahkan air dari reservoir, yaitu waduk, ke laut, serta sebagai komponen utama dalam mengendalikan level ketinggian air untuk mencegah terjadinya musibah banjir. Yang kedua ada rotary screen, yaitu alat untuk menyaring material yang ada dari air waduk yang akan nantinya dialirkan. Itu disaring untuk memisahkan berbagai material yang ada dan dengan air yang nantinya air tersebut akan dialirkan ke laut. Yang ketiga ada rumah sistem kontrol, yaitu menjadi rumah yang menjadi pusat kontrol dan monitoring dalam mengendalikan semua komponen yang ada di dalam sistem rumah pompa ini. Yang keempat ada horizontal conveyor, yaitu berfungsi sebagai mengalirkan material sisa dari air yang telah disaring dan nantinya akan dibuang ke suatu tempat bernama waste reservoir. Baik, selanjutnya ada incline conveyor, yaitu alat yang digunakan untuk transfer barang dari elevasi yang lebih rendah ke elevasi lebih tinggi untuk mengangkat material sisa dari penyaringan oleh alat rotary screen yang nantinya akan dibuang ke waste reservoir dengan horizontal conveyor tadi. Selanjutnya ada pintu air laut dan waduk, berfungsi untuk membuka atau menutup jalur air laut maupun waduk.
Yang lalu ada sensor pertama yaitu level sensor. Level sensor sendiri adalah sistem yang digunakan untuk mengukur ketinggian air pada waduk dengan mengirimkan gelombang radar kepada benda dan dipantulkan kembali yang nantinya akan dimonitoring melalui rumah sistem kontrol tadi. Yang selanjutnya terakhir adalah sensor 2 yaitu sensor getaran. Sensor getaran ini diletakkan di dekat shaft atau impeller dari pompa untuk mengecek kondisi pompa apakah pompa tersebut bergerak atau tidak. Selanjutnya adalah fungsi dari pompa itu sendiri. Pompa memiliki fungsi utama yaitu untuk memindahkan atau mengalirkan cairan dari suatu tempat ke tempat lain dengan meningkatkan tekanan yang ada di dalam pompa tersebut. Baik, izin menjelaskan. Di sini ada rotary screen, di mana rotary screen ini ada bagian untuk air laut masuk, kemudian ada bagian rotary screen-nya, kemudian ada bagian penerima waste-nya, dan kemudian ada pipa untuk pengeluaran air bersihnya itu. Nah, di sini jadinya air laut akan masuk dari pipa tempat masuk yang kemudian air itu akan melewati rotary screen. Nah, air bersih akan bisa melewati rotary screen dengan mudah, sedangkan material-material waste itu tidak dapat melalui rotary screen. Nah, dan kemudian material-material yang tidak dapat melewati rotary screen ini akan kemudian dialirkan ke bagian penerima waste ini yang nantinya akan dikirim ke waste reservoir. Sedangkan untuk air bersih yang bisa melewati rotary screen ini akan kemudian diteruskan ke proses selanjutnya melalui pipa pengeluaran air bersih. Baik, untuk rumah sistem kontrol, di sini kami menyusun rumah sistem kontrol layaknya bangunan rumah pada umumnya yang dapat melindungi peralatan di dalamnya. Dari rumah sistem kontrol ini akan dihubungkan dengan komponen-komponen di luar seperti pompa, rotary screen, conveyor, sensor, dan lain sebagainya, baik menggunakan kabel maupun secara wireless. Nanti di dalam rumah sistem kontrol ini akan dihubungkan komputer, peralatan, dan komponen penting lainnya yang dapat mengawasi dan mengatur komponen di luar. Dengan begitu, orang di dalam sistem rumah kontrol dapat mengatur seluruh komponen yang ada di luar secara real time bersamaan dengan lebih mudah tanpa harus mengunjungi satu persatu komponen yang ada. Di sini saya bernama Catur Putra Eka Pratama dengan NIM 245344466 TK 59242. Di sini membuat part 3D individu bernama komponen horizontal conveyor. Seperti ini gambarnya. Bisa dilihat di atas top view, lalu front view-nya tampak depan, lalu tampak samping side view, dan ini adalah tampak ortogonalnya. Baik, jadi di sini telah terdapat incline conveyor yang telah saya buat agar dengan sudut elevasinya yang miring dan naik ke atas itu untuk mentransfer sisa-sisa penyaringan yang kayak kotorannya yang berada dalam air tersebut dibawa ke dalam yang dari penyaringan rotary screen itu dengan incline conveyor dibawa ke atasnya untuk dimasukkan nanti ke dalam pembuangan waste reservoir tersebut. Gambar berikut adalah pintu air yang rancangannya ini saya buat dengan inventor, yang mana pintu ini akan dapat dibuka ketika kita memutar engsel yang ada di atas. Engsel itu jika diputar ke arah sebaliknya akan membuka atau mengangkat pintu atau juga menurunkan pintu. Jadi kurang lebih gambaran dari aplikasi pintu airnya begitu. Kurang dan lebihnya mohon maaf, bisa lanjut ke penjelasan selanjutnya. Bagian dari sistem rumah pompa yang saya gambar adalah radar level sensor, di mana radar level sensor ini berfungsi untuk mengukur ketinggian dari liquid dengan cara menembakkan gelombang dan menerimanya kembali sebagai informasi ketinggian liquid tersebut.
Pada dasarnya radar level sensor ini memiliki 5 bagian utama, yaitu transmitter untuk mengirim sinyal, receiver untuk menerima sinyal gelombang balik dari pantulan gelombang dari transmitter, lalu memiliki proses interface dan juga signal processing unit untuk memproses informasi yang diberikan oleh receiver seperti ketinggian pada liquid tersebut dan juga display untuk memperlihatkan informasi tersebut terhadap usernya. Nah, pada sistem rumah pompa, radar level sensor biasanya diletakkan pada bagian reservoir atau tangki untuk memastikan pompa bekerja dengan aliran air yang cukup, dan ini juga berguna agar sistem dapat bekerja secara efektif dan juga sustainable. Nah, untuk komponen selanjutnya adalah sensor kedua atau proximity inductive sensor. Sensor ini tuh untuk mendeteksi air yang akan datang dan untuk mengecek kondisi pompa ketika beroperasi. Oke, untuk penutupnya, jadi bisa kita simpulkan atau bisa kita lihat dari PPT-PPT sebelumnya bahwa penjelasan rumah pompa atau pump station ini merupakan suatu sistem yang mengelola air dari waduk atau reservoir yang berlebihan melalui kayak proses filterisasi yang berasal dari kayak menggunakan rotary screen tersebut, penyaringan dan lain-lain. Itu kayak untuk memisahkan air dengan kotoran yang terkandung dalam air tersebut. Setelah itu kotorannya akan dibawa ke dalam waste reservoir dan air yang bersih akan dikembalikan ke laut atau bahasa Inggrisnya juga bisa disebut dengan sea. Oke, mungkin itu aja. Dan di sini terdapat ada 8 orang yang telah mengerjakan dan berpartisipasi dalam PPT serta pembuatan 3D komponen dan PNID, yaitu terdapat Avi Nur Aksan, Bertutoribio Christoph Mikael Ganendra Bairawa, Catur Putra Eka Pratama, Faiha Safana Azahra, yaitu diri saya sendiri, Muhammad Alim Asfar, Tegar Mahesa Agni, Wildan Al-Mahdi Zahrawi, dan juga Ayla Rafif Chandra Murti yang bisa dilihat apa aja kontribusi yang mereka telah lakukan dalam pengerjaan tugas kelompok tersebut. Oke, sekian mungkin dari kelompok kami. Itu aja yang mengenai rumah pompa atau pump station presentasi hari ini yang udah berkolaborasi dengan kelompok PSO Cutting Angkatan 2021. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Ayodia serta dosen-dosen lain yang telah memberikan kami tugas-tugas mengenai rumah pompa tersebut serta kolaborasi proyek antar sesama angkatan 21 dan 24. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, ataupun malam.